Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk menunjang kebutuhan administrasi. Di antaranya yaitu pembuatan invoice secara digital, pembubuhan elektronik materai, kemudian tanda tangan digital, dan penggabungan beberapa file menjadi satu, yaitu proses merge file. 4 jenis proses tadi akan saya jadikan 4 video, yaitu part 1, 2, 3, dan 4. Baik, mari kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu Invoice Maker, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat invoice atau surat tagihan atas terjadinya jual beli atau kerjasama barang dan jasa. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana cara penggunaan Invoice Maker. Yang pertama yaitu silahkan download Invoice Maker pada Google Play Store atau di App Store. Adapun Invoice Maker yang saya maksud yaitu tampilannya seperti ini ya. Silahkan pertama-tama install terlebih dahulu. Kemudian setelah proses penginstalan selesai, silahkan dibuka Invoice Maker-nya ya. Selanjutnya akan ditampilkan bagian bahasa dan format. Nah, di sini bisa mengisi bahasanya yaitu sebagai bahasa Indonesia, kemudian mata uangnya yaitu Indonesian dalam rupiah. Kemudian untuk format tanggalnya di sini kan masih berbentuk bulan, kemudian tanggal, kemudian tahun. Nah, silahkan itu bisa dirubah disesuaikan menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Jika menghendaki untuk format yang seperti itu saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau mau dirubah, silahkan pilih tanggalnya. Maka pilih nomor 2, yaitu DDMMYY. Itu maksudnya day, month, year. Hari, bulan, dan tahun. Atau dapat juga memilih format yang lain, sesuai selera masing-masing ya. Jika sudah, maka selanjutnya silahkan klik lanjutkan. Tampilan berikutnya yaitu seperti ini ya. Kemudian silahkan klik tombol plus untuk membuat invoice baru. Next, bagian berikutnya yaitu info usaha. Di situ silahkan masukkan logo usahanya jika ada. Kalau tidak ada, diabaikan saja. Selanjutnya masukkan nama CV atau PT bagi yang berbentuk badan atau nama perorangan bagi yang masih berbentuk perorangan. Selanjutnya silahkan masukkan alamatnya, kemudian emailnya, nomor teleponnya, situs web mungkin jika punya. Kalau tidak ada ya sudah dikosongkan saja. Untuk yang berbentuk CV atau PT kan biasanya ada situs web untuk mempromosikan CV dan PT-nya tersebut dalam bentuk company profile yang biasanya berisi tentang info-info tentang CV dan PT-nya tersebut. Nah, silahkan dicantumkan alamat webnya itu apa di situ. Baik, yang pertama ini di sini saya akan memasukkan logo perusahaan atau logo CV ya. Yang tidak memiliki logo silahkan dilewatkan saja step ini. Nanti lanjut ke step berikutnya saja, langsung ke nama usaha. Untuk menampilkan logo silahkan klik plus logo. Di sini sebagai contoh saya akan memasukkan logo perusahaan yaitu Irexa Engineer seperti yang ditampilkan pada gambar. Langkahnya yaitu silahkan klik plus logo, kemudian pilih tanda kamera yang berada di pojok kiri atas, lalu klik pilih foto, kemudian pilih gambar logonya, sesuaikan ukurannya, lalu klik checklist yang ada di pojok kanan atas. Maka kemudian tampilannya akan seperti ini. Next, selanjutnya diisi nama usaha kita, misalkan CV kita atau PT kita, kemudian alamat kita, email, nomor telepon, selanjutnya situs webnya diisi. Dan yang terakhir yaitu penambahan tanda tangan. Untuk menambahkan tanda tangan, silahkan klik kolom tambah tanda tangan. Nah, kita bisa gambarkan tanda tangan kita di sini dengan menggunakan jari saja. Apabila nanti ada kesalahan, maka silahkan klik tombol tong sampah di pojok kanan bawah. Kemudian jika sudah oke, maka silahkan klik OK di pojok kanan atas. Jika semuanya sudah diisi, maka tampilannya akan seperti ini. Ada nama usaha, alamat, email, nomor telepon, situs web, dan tanda tangannya. Semua sudah terisi. Silakan selanjutnya klik simpan.
Next, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Di sini ditampilkan bagian-bagian yang telah kita input sebelumnya. Di sebelah kiri ada tambah klien. Tambah klien artinya dengan siapa kita bekerja sama, maka disitulah kita inputkan nama perusahaan klien atau partner kita, yaitu perusahaan tertuju yang akan kita kirimkan invoice kita ini. Nah, berikut adalah tampilannya. Silahkan diisi nama klien dan alamatnya. Kalau ada email dan nomor telepon boleh diisikan sekalian. Misalnya di sini kita akan menagihkan ke PT Giant Pineapple yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Sumatera, kilometer 77 arah Menggala dan seterusnya. Jika sudah selesai diisi, maka silahkan klik simpan. Selanjutnya kita beralih ke tools tambah item. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi nama produknya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, kemudian kategorinya apa, catatan-catatan kecil yang diperlukan untuk ditampilkan di dalam invoice itu. Nah, misalkan kita akan menagihkan BAP Field Support PG1. Adapun nominalnya yaitu 9.280.000. Maka, mari kita tuliskan nama produknya itu yaitu BAP Field Support PG1 dan silahkan ditambahkan periodenya yaitu periode 16-30 September 2023 misalnya. Adapun untuk penagihan jenis lain, misalkan menggunakan PO, maka dapat diganti nama produknya tersebut menjadi nomor PO-nya. Misalkan PO 4400171235 dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke harga, satuan, dan jumlah, yang mana akan kita isi dengan jumlah nominal sesuai yang akan kita tagihkan. Jika kita hanya perlu mengisikan nominal atau totalnya saja, maka kita tidak perlu mengisikan satuannya. Maka silakan pilih tidak ada untuk satuannya ya. Namun apabila nanti dibutuhkan suatu invoice yang membutuhkan rincian satuannya yaitu hours, kilogram, BCS dan seterusnya, silahkan ditambahkan di situ sesuai kebutuhan. Karena kita hanya butuh menambahkan nominalnya saja, totalnya saja yaitu Rp9.280.000, maka kita tuliskan di bagian kolom harganya yaitu Rp9.280.000. Kemudian satuannya tidak ada, kemudian jumlahnya yaitu 1. Mengapa 1? Karena nanti akan ada akumulasi 9.280.000 dikali 1, maka nilainya adalah total 9.280.000, begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya silahkan beralih ke kolom kategori. Di kolom kategori ini ada dua pilihan yaitu barang dan jasa. Untuk pembelian maka silahkan pilih barang, kalau untuk rental maka silahkan pilih jasa. Sebagai contoh di sini saya memilih jasa karena aktivitas dari tagihan ini adalah rental. Kolom catatan adalah untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Misalkan jasa rental alat berat yang dalam hal ini adalah traktor misalkan. Maka ditulislah alat berat traktor seperti itu. Dalam kasus lain misalkan jenisnya adalah truk atau dump truck, ya silahkan ditulis saja. Jenis kategorinya adalah jasa, kemudian catatannya adalah dump truck atau pick up dan lain-lain seterusnya. Untuk bagian tambah item ini, sebenarnya yang perlu diisi adalah nama produk, harga, satuan, dan jumlah saja. Untuk barcode, kategori, catatan, dan jenis diskon, itu silahkan dikosongkan saja, tidak apa-apa. Selanjutnya silahkan pilih simpan. Berikut adalah tampilan hasil yang sudah kita proses. Silahkan gulirkan ke bawah, lalu diisikan opsi pembayarannya ya. Silahkan masukkan nama yang tertera pada rekening, yaitu pada kolom giro atas nama, dan kemudian nomor rekeningnya pada kolom transfer bank. Seperti yang saya contohkan di sini, yaitu atas nama CV Ireksa Engineer, kemudian di kolom transfer bank dituliskan nomor rekeningnya dan nama banknya. Selanjutnya, karena sudah selesai, maka silahkan klik OK. Selanjutnya yaitu kita memasukkan waktu jatuh temponya, yaitu silahkan klik info faktur.
Tanggal di sini akan secara otomatis terisi dengan tanggal hari proses pembuatan invoice ini. Sehingga tidak perlu dirubah atau disesuaikan. Adapun yang perlu disesuaikan adalah pada kolom syarat. Nah, silahkan itu diklik, kemudian disesuaikan dengan time of payment yang telah disepakati bersama. Misalkan di sini disepakati 14 hari setelah proses BAP sampai di finance, maka dipilihlah 14 hari. Nah, maka hasilnya dapat kita lihat, yaitu dari tanggal pengajuan yaitu 27 September 2023 dengan syarat jatuh tempo 14 hari, maka tanggal jatuh temponya menjadi tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023. Selanjutnya silahkan klik OK. Selanjutnya silahkan klik perawat tinjau untuk melihat hasilnya. Nah, silahkan dicek terlebih dahulu. Cermati baik-baik apakah sudah benar atau belum. Kalau belum ya diubah. Sesuaikan mana yang salah. Dengan cara klik ubah lalu dipilih yang mana yang akan dibenarkan. Kalau sudah sesuai maka silahkan disimpan dengan cara pilih icon cetak. Lalu klik simpan sebagai PDF dan silahkan pilih folder tempat penyimpanan file ini. Misalnya di sini saya akan menyimpannya di folder download. Maka saya buka folder downloadnya, lalu klik simpan. File yang telah kita buat tadi, yang sudah disimpan, akan ada di folder download pada file manager di HP kita. Mari kita coba buka. Silahkan klik file manager, lalu klik penyimpanan internal, lalu buka folder downloadnya. Nah, disinilah file invoice kita berada.